wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mari kita melanjutkan ringkasan fikih kurban setelah kemarin kita menghatamkan dalil-dalil bab kurban sebagai bahan dasar fikih kurban. Kita tutup kajian ini dengan kajian pamungkasnya, yaitu fikihnya. Namun kita tidak akan membahas fikih yang komprehensif karena waktu yang tidak banyak ya. 2 kali pertemuan ini kita khatamkan, jadi cukuplah ringkasannya saja. Karena ini hanya ringkasan, mohon dipahami, jadi jangan dijadikan patokan. Ya. Ringkasan itu jangan dijadikan patokan. Jadi ringkasan itu ibaratnya ya daripada kita nggak tahu sama sekali, daripada kita nggak ngerti, ya minimal ya sebagiannya kita ngerti. Umpamanya ada 4 pendapat, ya kalau 4 mazhab beda semuanya, minimal 1 mazhab itu kita punya, kita ngerti. Oh, ada landasannya begitu ya. Minimal itu. Makanya jangan dipatok ini yang benar. Enggak, belum. Yang lain bisa saja juga benar, sama benarnya. Ya, namun juga ringkasan ya. Jadi ini sudah dipilih, kira-kira begitu. Dipilih ini bisa jadi ini kesepakatan mayoritas ulama, bisa jadi ini dipilih ya karena dipilih salah satu atau salah 2 saja untuk mempermudah kita mempelajari dan memahaminya. Itu ya. Bukan berarti ini yang dipilih, berarti ini yang paling benar, yang lain salah, enggak juga. Ya, saya tidak pakai metode tarjih. Ya. Tarjih itu mengunggulkan yang satu, kemudian menafikan atau membuang yang lain, tidak. Ya, dianggap yang satu yang unggul, yang lain tidak. Enggak begitu ya. Baik, kita mulai saja. Kemarin ringkasannya ya ada 7 bab ya, dan kita sudah selesai bab yang pertama, pengertian kurban. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, hukum kurban. Apa sih hukumnya kurban itu? Ya, ini sengaja saya pakai dua huruf ya. Yang pertama pakai K, yang kedua pakai Q, ya, Q. Kalau pakai K ini menandakan jadi maksudnya dua-duanya boleh ya. Kenapa? Karena memang kurban itu aslinya bahasa Arab tapi juga menjadi serapan bahasa Indonesia. Jadi nggak masalah kalau kita ada penulisan pakai Q ya boleh ya, berarti dia ngambil bahasa Arab aslinya ya, kurban. Qoroba yaqrobu artinya pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalau pakai K kurban ya berarti memang bahasa Indonesia. Nah, bagaimanakah hukum kurban ini? Ya, jadi ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, atau sunnah yang dikuatkan. Kenapa? Ya, karena dilihat dari pendalilan-pendalilan, ya, dari hadis-hadis, dari tarikh, ya, sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ya, jadi mulai disyariatkan kurban sampai beliau wafat, beliau selalu kurban. Ya. Baik itu dengan kambing, baik itu dengan domba, ya, dengan unta dan lain sebagainya. Intinya Nabi selalu berkurban, tidak pernah sekalipun Nabi meninggalkan kurban. Nah, ketentuan kurban sebagai ya, sunnah muakkadah ini, ya, ini dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi bisa dibilang ya 2 mazhab besar ini mereka bersepakat bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuat. Sedangkan Imam Abu Hanifah ya dengan mazhabnya apa namanya sebagai imam di dalam mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar, tidak dalam berpergian, ini hukumnya adalah wajib. Ya, jadi menurut Imam Abu Hanifah,
ya. Hukum kurban adalah wajib dengan catatan. Yang wajib adalah orang yang tidak berpergian, ya, dalam kondisi tidak safar, dan yang kedua dari sisi ekonomi dia mampu untuk berkurban. Maka orang yang memiliki dua kriteria ini dia wajib untuk berkurban. Ya. Adapun dia tidak berpergian tapi tidak mampu, ya tentunya tidak wajib, ya karena gugur satu. Atau dia mampu tapi dia sedang safar, ya maka juga dia tidak wajib. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya, demikian hukum kurban. Yang ketiga sekarang, bab yang ketiga yaitu keutamaannya, keutamaan kurban. Apa aja sih keutamaan kurban? Ya, menyembelih kurban adalah suatu sunnah Rasul yang syarat dengan hikmah. Ya, ini sunnahnya bukan berarti dari sisi hukum, ya. Yang kalau ada kalimat ini sunnah Rasul bukan berarti ini hukumnya sunnah, enggak. Nah, ini berarti yang dimaksud sunnah adalah dari sisi manhaj. Manhaj itu jalan, cara, metode, ya. Jadi sunnah Rasul artinya sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul, itu namanya sunnah Rasul. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau, itu namanya sunnah. Nah, sunnah yang dimaksud di sini bukan hukumnya sunnah, ya. Jadi sholat maghrib, sholat isya itu sunnah Rasul. Bukan berarti hukumnya sunnah, hukumnya wajib, ya, sholat 5 waktu. Dikatakan sunnah Rasul itu maksudnya itu adalah perbuatannya Rasulullah, ya, yang harus kita contoh. Nah, maka di sini menyembelih kurban adalah sunnah Rasul, ya, yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini didasarkan atas informasi dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yaitu hadis dari Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, ma'amila adamiyun min amalin. Ya, ini hadisnya isinya sama, konteksnya sama, cuman mungkin lafalnya sedikit berbeda dengan yang sudah kita pelajari. Ya, ini untuk memperluas, untuk menambah wawasan saja. Nabi bersabda, ma'amila adamiyun min amalin. Tidaklah ada suatu amalan yang diamalkan, yang dikerjakan oleh anak Adam, ya, oleh manusia. Yauman nakhr, pada hari an-nakhr, hari penyembelihan, tanggal 10 Zulhijjah. Ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah atau Yaumun Nahr adalah amalan yang paling afdol di antara semua amalan-amalan yang lain. Bahkan ada yang bertanya di hadis yang lain, bagaimana dengan jihad? Ya. Dibandingkan dengan jihad, ya tetap afdol menyembelih hewan kurban, ya, kalau dibandingkan di tanggal 10 Zulhijjah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, apa namanya, semua amalan, amal soleh, amal ibadah yang dikerjakan, ya, di 10 Zulhijjah, atau ada yang mengatakan 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu adalah amalan yang pahalanya lebih afdol dibanding dengan amalan-amalan di luar, ya, bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Ini kefadolan apa namanya, bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang mengkhususkan tanggal 10 saja. Nah, kalau ini mengkhususkan tanggal 10 saja dalam hal amal ibadah berupa kurban. Jadi kurban di antara semua amal ibadah adalah amal ibadah yang paling top, terbaik yang dilakukan pada tanggal 10 itu. Ya. Bukan berarti amalan yang lain itu nggak baik, enggak. Ya. Ini dari sisi afdhaliyahnya. Inna sesungguhnya kurban la ta'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat, dikuruniha, dengan tanduknya, ya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan dengan apa namanya, teracak kuku kakinya, ya.
Wa nadama, sesungguhnya darah layakun saya jatuh minallah di sisi Allah. Artinya sampai di sisi Allah bimakani di suatu tempat. Qabla ayaqwa, sebelum jatuh apa darah ya minal ardi di bumi, minal ardi di bumi. Sebelum dia menyentuh bumi, pahalanya sudah sampai di sisi Allah. Ya, fatibu biha nafsan, maka senanglah, lapangkanlah ya kalian biha dengan kurban itu nafsan dirinya, berlapang hati, lapangkan jiwanya dalam melaksanakan kurban. Karena kefadolan tadi, keutamaan yang luar biasa, cepatnya pahala kurban itu diterima oleh Allah. Nah, menurut Zainul Arab, ya, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Kenapa? Sebab ya, pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun. Ya, dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Nah, kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis, ya metafor, ya secara dilukiskan aja, secara lukisannya akan menjadi kendaraan untuk berjalan melewati sirat. Ya, paham ya metafor itu ya? Kayak umpamanya pemuda adalah tulang punggung negara, itu kan. Ya bukan berarti negara itu punya tulang punggung kayak manusia ada tulang yang enggak, ya bukan begitu. Nah, itu metafor saja ya. Ini contohnya seperti itu juga ya, digambarkan atau dilukiskan. Bukan seperti itu ya, karena memang tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa nanti hewan kurban akan ikutan berjalan di atas sirat, enggak ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih, bahkan yang dhaif sekalipun. Ya walau alam ya. Nah, demikian ini merupakan balasan dan bukti keridhaan Allah kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut. Nah, begitu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Ya, kemarin yang saya munculkan Ibnu Majah ya kalau nggak salah. Jadi orang yang mampu berkurban, ya, tapi kok dia nggak berkurban dengan berbagai macam alasan, padahal dia mampu tuh, ya, maka sanksinya kata Rasulullah jangan mendekati tempat sholat kami. Masih banyak lagi ya sabda Nabi yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban. Bahkan di hadis barusan ini, ya, yang hadis terakhir ini Ahmad dan Ibnu Majah, disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka dia dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah atau tempat kebaikan lainnya, majelis-majelis kebaikan lainnya, majelis ilmu kayak ya, majelis zikir dan sebagainya. Nggak boleh dekat-dekat. Ya. Artinya apa? Artinya ini suatu tahzir, peringatan keras bagi orang yang mampu berkorban. Tapi nggak berkorban ini kena sanksi sosial, dikucilkan ya dari teman-temannya, dikucilkan dari majelis. Sanksi bukan berarti dia nggak boleh sholat, enggak. Wah enak nih berarti nggak boleh dekat tempat sholat, nggak boleh sholat, nggak gitu. Ya ini apa namanya? Ya intinya begitu ya. Intinya kena sanksi sosial, dikucilkan. Nah, ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik ini tidak ada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu serakah, dan sifat individual dalam diri seorang muslim. Ya, jadi mengkorbankan egoisnya, mengkorbankan nafsu serakahnya, mengkorbankan sifat-sifat individualnya. Dengan berkorban diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya untuk mencapai ridho Allah semata. Dia korbankan dalam tanda kutip ya, segala jiwa, harta, dan keluarganya hanya untuk Allah.
Ya, oleh karena itu pada hakikatnya, ini ngomong hakikat ya, maka nanti bab selanjutnya bicara tentang hakikat. Pada hakikatnya yang diterima Allah dari ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurban, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban. Itulah yang sampai kepada Anda. Jadi ibadah kurban ini ya, jangan cuma kita belajar sampai syariatnya saja, tapi malah sampai ke hakikatnya. Kalau hanya sampai syariatnya, yang penting sudah kurban selesai. Kurbannya memenuhi syarat, iya, begini dan begitu, ya kan? Yang kemarin sudah kita kajikan ya syarat-syaratnya, kriteria-kriterianya, sudah selesai. Dia nggak apa namanya, ketika dia selesai melaksanakan hewan kurban, maka keimanannya nggak meningkat, ya begitu-begitu aja, karena dia tidak mempelajari, tidak mengamalkan hakikat kurban itu sendiri. Apa itu hakikat kurban itu? Ya ketulusan, ya mengorbankan segala bentuk duniawi, ya dalam rangka ketakwaan dan ketulusan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Itu kalau ilmunya sudah sampai hakikat. Baik, sekarang masuk ke hakikat kurban. Hakikat itu. Apa sih hakikat kurban itu? Nah, kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, supaya mendapatkan keriduannya. Ini kalau ke vertikal. Sedangkan dalam dimensi sosial, horizontal, kurban ini bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Adha. Sebagaimana pada hari raya Idul Fitri, mereka juga digembirakan dengan zakat fitrah. Ya, jadi intinya di situ membagi kegembiraan kepada orang lain, khususnya fakir miskin. Ya, kalau kurban ini di hari Adha, kalau zakat fitrah yaitu di hari atau zakat mal juga boleh, khususnya zakat fitrah ya di hari raya Fitri. Karena itu daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh menyisakan secukupnya ya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban. Ya boleh ya disisakan secukupnya dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan miskin. Allah Ta'ala berfirman, fakulu minha. Silahkan kamu makan hewan kurbanmu sebagian. Wa'at'imu dan berilah makan al-ba'is. Ya, pada orang yang eh, apa namanya itu tertimpa malapetaka, ya, yang sengsara. Al-fakir lagi fakir. Jadi orang yang habis kena musibah, ya, khususnya musibah ekonomi gitu kan, orang yang jatuh miskin. Nah, kayak gini nih, ya gembirakan mereka dengan kurban-kurban kita. Beri mereka makan. Ya. Fakulu minha wa'ati'imu. Silahkan kamu makan sebagiannya, sebagiannya lagi disedekahkan, dibagi-bagikan, dihadiahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi PKB. Dengan demikian, kurban ini merupakan salah satu ibadah yang dapat menjalin hubungan vertikal dan horizontal. Jadi di sini kurban itu secara hakikat itu sama seperti zakat. Sama seperti zakat. Maka tadi dibandingkan di atas. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Ada satu tujuan, yaitu mengharapkan ridhonya Allah dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Tujuan yang kedua ya yaitu untuk memperbaiki hubungan, berbuat baik ya kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Nah, jadi ini satu kali beramal mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama mendapatkan pahala dari Allah, keuntungan yang kedua adalah berbagi-bagi ya kenikmatan, ya, memperbaiki hubungan ya dengan sesama. Nah, seperti itu. Nah, inilah saya rasa sampai sini dulu ya. Nanti dipertegas lagi dengan sesi tanya jawab.
Jadi besok insya Allah kita khatamkan ya bab ke-5, ke-6, dan ke-7. Selanjutnya sesi tanya jawab kalau ada di